Halo semuanya, kembali lagi di vlog Hanif, dan kali ini adalah vlog kedua. Karena yang kemarin tadinya mau dibikin satu vlog itu ada banyak item, ternyata ganti kulit aja udah 10 menit lebih. Dan ini kita akan masukin beberapa item di video ini. Yang pertama, kalau misalkan kalian lihat eksteriornya, gue sudah mengganti velg ini dengan velg dari HSR, ukuran 18 inci dan bannya sekarang pakai Forceum. Dan si expander ini, meskipun kita udah ganti velg 18 inci, ternyata kita masih bisa pakai ban yang tebel. Ini bannya ukurannya 225 50 R18. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai keluar kota atau segala macem, ini masih acceptable. Karena kalau kena lubang segala macem, dia lebih aman. Soalnya bannya tebel. Terkadang kalau misalnya bannya ketipisan, dia bisa beresiko kena lubang, bisa jadi peyang peleknya atau pecah. Dan gue udah pakai lama si velg HSR ini, mulai dari Hyundai Getz, Toyota Camry, sama double cabin dan mobil ini. So far so good, nggak seperti yang orang-orang bilang kalau misalnya velg harga terjangkau itu gampang pecah, berbahaya dan harus dihindari. Tapi kalau HSR ini bagus-bagus aja karena dia sudah memenuhi standar SNI. Dan kalau kita lihat logonya, dia sudah gua ganti ya, dari logo HSR sekarang jadi logonya Mitsubishi, dimana logonya ini gua ambil langsung dari velg bawaannya. Dan karena sudah diganti velg, dia punya ground clearance yang bertambah cukup signifikan kalau misalkan kita lihat. Dan kalau kita belok, itu nggak perlu ada yang dimodifikasi, karena pas kita belokin full kiri dan kanan itu nggak ada yang mentok. Padahal dia udah gua tambahin mud flap di belakang dari Auto Project. Kemudian masih soal eksterior, bisa dilihat dia sekarang punya roof rack ala-ala model XM Concept. Jadi sebelum Expander itu launching, ada nama XM Concept yang jadi cikal bakalnya Expander. Nah ini ada dua pilihan warna hitam atau warna silver. Cuma kalau warna silver ini sama seperti XM Concept, jadi gue pilihnya warna silver. Ini pasangnya bisa di rumah dan ini dikasih foam tape. Cuman menurut gue lebih aman lagi, karena dia kan nggak pakai baut ya. Lebih baik dikasih silan atau lem besi di dalamnya. Biar kalau misalkan kita pakai ngebut atau segala macem, dia lebih kuat lah. Kan gak enak juga kalau lagi di jalan tiba-tiba jatuh ke belakang, kena mobil orang ya kan. Produk ini kebetulan dari JSL, kalian bisa beli di Auto Tivo. Kemudian di bawah sini ada sebuah talang air. Talang air ini gue pakai dari Auto Project. Terus di bagian belakangnya, ini semua emblemnya kita copot ya. Tadinya ada tulisan Expander dan ada Sport di sini, tapi kelihatannya jadi malah clean gitu, kayak mobil-mobil Eropa. Terus biar kalau kita bawa barang itu nggak bikin rusak bumper, kadang-kadang suka lecet ya. Ini ditambahin aksesoris, tujuannya biar kalau bawa barang itu nggak kegores. Tapi ternyata Expander itu ada dua step, 1 dan 2. Nah harusnya gue beli yang buat di sini juga, nggak cuma buat di sini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini ada cover engine. Ini cover engine-nya sama, dia dari JSL juga, belinya di Auto Tivo. Dan ini bisa kita pasang sendiri. Jadi kita tinggal masukin 4 buah baut. Dan bautnya itu udah disediain sama Mitsubishi lubangnya. Jadi tinggal masukin. Nanti kita tinggal truk tempel seperti itu. Dan ini juga dilepasnya gampang. Tinggal dilepas aja nih ya, kayak gini. Tuh. Seperti ini. Udah jadi deh. Sekarang lihat perbedaannya sebelum dan sesudah. Terus karena mobil ini udah gue pasang audio, terus di belakangnya juga udah pasang power backdoor. Nah, gue rencana mau naikin aki yang lebih gede. Cuma ini mountingnya masih sedikit diubah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mobil. Nah, terus masuk ke dalam, pas kita buka, itu kita langsung ada tulisan Expander. Scuff plate-nya ini berwarna silver, ada hitamnya juga. Terus kalau nyala lampunya warnanya biru. Sebetulnya bagusnya warna putih sih, cuma ini kebetulan dapatnya warna biru. Ini juga dari Auto Project. Kemudian kalau kita lihat karpetnya, kita pakai karpet bawaan Frontier. Nah, karpet Frontier ini bisa menggantikan karpet dasar karena bentuknya seperti mangkok dan langsung nempel, langsung fit. Terus kalau misalkan kita ada tumpah atau segala macem, itu dia nggak bikin rembes ke lantai bawah. Langsung bisa kita buang dan ini sangat mudah untuk dibersihkan. Dan kalau misalkan kotor juga tinggal dilap aja atau di vacuum cleaner. Itu gampang lah pokoknya. Pokoknya kalian kalau misalnya mau beli karpet Frontier ini bisa langsung ke Autonet Care.
Untuk jok kulit udah kita bahas di video sebelumnya. Terus kita juga udah pasang peredam mobil. Nah, peredamnya ini kita pasang di bawah lantai, di pintu, di panel, sama di bagian atas. Terus karet pintunya ini juga dipakein isian. Makanya kalau misalkan kita tutup, itu harus pakai tenaga sedikit. Soalnya pas kita tambahin ini, dia tuh jadi sedikit lebih membal. Jadi ya begitu deh pokoknya. Harus lebih pakai tenaga buat tutupnya biar kenceng. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau pasang peredamnya, kalian bisa ke Sunda Motor dan itu bisa datang ke rumah juga. Pokoknya semua yang dimodif di sini, ini semuanya bisa dikerjakan di rumah atau disamperin ke rumah. Kemudian audio kita sudah pakai Venom. Kalau kalian beli di Autonet Care ada diskon juga. Ini kita pasang paket yang paling mudah dan paling terjangkau. Soalnya kita cuma nambahin prosesor satu, itu prosesor Pandora itu udah sama amplinya, sama ada subwoofer di bagian bawah. Terus kita ganti tweeter. Nah, gara-gara dia pakai prosesor, dia stagingnya lebih bagus, suara bassnya juga kerasa dari depan, dan yang gue seneng, meskipun dia ada subwoofer di bawah, dia itu nggak bikin kursi kita jadi bergetar. Makanya pas kita pakai dengan suara yang agak lebih kencang, itu tetap enak kursinya, nggak ada getar-getaran yang mengganggu gitu ya. Karena beberapa mobil yang pakai subwoofer di kolong itu getarannya cukup kerasa. Yang kedua, terus di sini ada Tire Pressure Monitoring System atau TPMS. Ini kita tinggal tempel aja di sini, masukin kabel, dan ini semuanya plug and play. Terus kita masukin di ban. Kebetulan dia pakai model yang monitoringnya itu nggak seperti model yang lama yang pakai kayak ada bulutan besar di bagian pentilnya. Ini kita masukinnya di dalam ban. Makanya pas kita pasang ini kita harus ke bengkel ban dulu buat masang si Tire Pressure Monitoring System sensor di dalam bannya. Dan karena ini belum ada plat nomornya, jadi kita harus pakai mobil, copot semua bannya, bawa ke sana, terus baru pasang lagi. Itu yang bikin agak lama. Ini kalian bisa beli di super mekanik juga, sama seperti tempat gue pasang power back door. Ini bisa ketahuan ada tekanannya, sama kita bisa ngelihat juga temperaturnya berapa. Di sini ada tombol-tombolnya. Cuma kalau menurut gua, kalau kalian pasang ini, kalau bisa jangan ditaruh di sini. Taruh di bagian sini aja karena kurang begitu terlihat. Nah, tombol power back door-nya ada baiknya dipindahin ke sini. Soalnya kalau tombol itu kan nggak perlu kelihatan kan, yang penting kita tahu tempatnya di mana. Sedangkan si Tire Pressure Monitoring System itu benar-benar harus bisa terlihat dengan baik karena ini agak ketutupan nih. Ini modelnya kayak gini, gitu. Dan terakhir, sebelum kita lanjut, kita juga udah ganti kaca film. Karena kaca film bawaan Xpander itu, terutama kaca depannya ya, dia selain panas, dia tuh agak burem. Kalau misalkan kita pakai di malam hari, itu rasanya lampunya kurang terang. Padahal lampunya menurut gua itu sama seperti mobil-mobil lainnya dari segi keterangannya. Cuman karena kaca film yang nggak bagus, jadi rasanya agak redup. Nah, yang kita pakai ini kebetulan sama seperti di Santa Fe. Ini SKKB-nya, samping kanan kiri belakang. Itu pakai Black Phantom yang 60% dari Solar Guard Premium. Kalian bisa pasang di Autonet Care juga. Ini video kenapa kayak promosi semua ya? Ini datang ke rumah juga. Terus yang bagian depannya kita pakai Black Phantom yang 40%. Kalau misalkan kalian buka Autonet Care, ini lagi ada promo buat Black Phantom untuk full ya. Dan buat Xpander itu harganya juga sangat kompetitif ya. Mengingat tingkat keademan yang ditawarkan. Oke. Mungkin sampai situ aja. Jadi buat teman-teman yang punya mobil belum ada STNK-nya, belum ada plat nomornya, memodifikasi mobil itu bisa banget. Contohnya di mobil ini. Nextnya kita akan modif lagi karena plat nomornya ternyata masih lama. Oke, jadi vlog Xpander modifnya baru sampai sini aja. Nanti kita akan tambah lagi. Pokoknya kalian bisa contoh kalau misalkan kalian punya mobil udah nyampe tapi bingung karena nggak ada STNK-nya, mau modif apaan dulu. Nah, tujuannya apa? Nah, nanti kalau misalkan mobilnya udah ada STNK sama plat nomornya, itu nggak perlu dimodif lagi karena sudah dipasang semuanya. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, dan punya saran atau komentar bisa komen di bawah. Dan buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe karena akan ada vlog Xpander berikutnya. Oke, saya Ridwan Hanif, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye! Dan subscribe di channel ini jika kamu belum. Dadah pesawat. Minta duit.